大人の事情ってだいたい子供みたいな理由っしょ。 Hai sobat, sudah pernah lihat karakter lucu dari Kuning Telur yang belakangan ini sedang ramai di media sosial? Yup, karakter unik itu bernama Gudetama, yaitu sebuah karakter animasi populer yang berasal dari Jepang. Biasanya sih tokoh utama selalu digambarkan dengan sifat mereka yang rajin, semangat, dan gigih ya. Tapi berbeda nih dengan karakter Gudetama yang justru sangat pemalas, tukang tidur, dan selalu merasa lelah. Meski begitu, Gudetama adalah sosok telur mentah yang lucu dan menarik. Karakter Gudetama ini sebenarnya sudah menetas sejak tahun 2013 yang diciptakan oleh desainer Senryo Emi. Ia mulai dikenal kembali setelah serial animasinya ditayangkan. Dan semakin tenar saat Netflix membuat serial live actionnya pada Desember lalu. Serial ini berjudul Gudetama An Excellent Adventure, yang menceritakan tentang petualangan sepasang sahabat untuk mencari ibu mereka. Tidak sendirian, dalam serial ini, Gudetama ditemani oleh seekor anak ayam yang baru menetas. Anak ayam berwarna kuning itu bernama Sakipio dan biasa memanggil dirinya Pio. Kehadiran Sakipio yang bersemangat dan antusias sangat bertolak belakang dengan tokoh utama Kuning Telur yang pemalas. Sosok Sakipio tak kalah menggemaskan dari Gudetama. Anak ayam ini sejak menetas selalu menggunakan separuh cangkang telurnya sebagai pakaian. Kehadirannya pun justru menjadikan serial ini jauh lebih menarik dan tak boleh dilewatkan. Pada episode pertama serial ini, Gudetama muncul setelah sebuah telur jatuh dari rak di dalam kulkas. Disusul kemunculannya, Sakipio pun menetas. Anak ayam dengan satu alis mata itu menyangka Gudetama adalah ibunya. Namun tuduhan itu pun segera ditepis oleh Gudetama sendiri. Ia pun memberitahu sosok Ibu Pio, yakni seekor ayam betina yang gambarnya terdapat di luar kotak telur. Sejak itulah, perjalanan keduanya mencari ibu pun dimulai. Mula-mula, sepasang sahabat ini berusaha keluar dari dalam kulkas yang ternyata berada di sebuah restoran Jepang. Kisah ini pun menjadi kombinasi yang lucu sekaligus menyedihkan karena pandangan hidup yang berbeda dari kedua tokoh. Gudetama pasrah dengan situasi yang dia hadapi, karena ia yakin bagaimanapun hidupnya akan berakhir dengan dimakan. Sementara Pio tetap optimis bahwa mereka adalah dua di antara ratusan telur yang berhasil selamat dari santapan manusia. Setidaknya bagi Pio, momen itu bisa mereka gunakan untuk bertemu dengan sang ibu. Sebagai petunjuk, Pio pun membawa selembar stiker barcode bergambar ayam. Stiker itu ia duga akan memberitahu dari peternakan mana mereka berasal. Dalam petualangan itu, Gudetama dan Sakipio bertemu dengan banyak teman yang semuanya berasal dari telur. Bahkan, telur yang sudah diolah menjadi puding atau telur dadar pun masih bisa hidup loh dalam serial ini. Tak hanya sesama telur, beberapa manusia yang beruntung juga bisa melihat Gudetama hidup dan berbicara. Perjalanan mencari ibu pun tak semulus yang mereka rencanakan. Banyak hal yang mereka lewati. Seperti momen di mana Gudetama semakin membusuk hingga mempertemukan mereka dengan kelompok mafia telur. Konon, mafia telur punya semacam obat mujarab yang bisa mencegah pembusukan telur atau olahan telur. Lolos dari mafia telur, Gudetama justru tertangkap oleh dua manusia yang bekerja di program TV. Dua manusia tersebut berniat membuat program tentang kisah hidup Gudetama yang unik. Sayang sekali, program tersebut berakhir gagal karena tidak semua orang bisa melihat Gudetama sebagai sosok makhluk hidup. Bagi sebagian besar manusia, Gudetama tak lain hanyalah telur mentah yang lepas dari cangkangnya. Meskipun begitu, Gudetama dan Sakipio akhirnya mendapatkan bantuan dari mereka untuk bertemu sang ibu. Berdasarkan stiker barcode yang selalu dibawa oleh Pio, mereka ternyata berasal dari peternakan yang sama.
Diketahui, ibu dari Sakipio bernama Julia. Namun, apakah akhirnya Gudetama dan Sakipio benar-benar bertemu dengan ibu mereka? Lalu, benarkah keduanya bersaudara? Bagaimana pula akhir hidup dari Gudetama? Akankah ia menjadi telur busuk atau justru berakhir dengan dimakan? Jangan lupa siapin tisu ya saat menonton episode-episode akhir dari serial Gudetama. Sebab akan ada banyak scene mengharukan yang bikin mewek. Kalau penasaran, just langsung nonton serial lengkapnya di Netflix ya. Bagi saya sih, serial ini sayang sekali ya untuk dilewatkan. Durasi setiap episode yang sangat singkat membuat animasi ini dapat dinikmati di sela-sela waktu sibuk Anda. Per episodenya hanya memiliki durasi sekitar 10 menit saja. Meski banyak diminati, sayangnya Netflix hanya menamatkan serial ini sampai di episode 10. Semoga saja ya, akan ada season lanjutan dari perjalanan Gudetama. Saya juga berharap nih, Sakipio menjadi sahabat tetap dari Gudetama. Karena sosok Sakipio inilah yang justru menambah kelucuan dan semangat di dalam cerita. Gimana? Tertarik untuk menontonnya? Untuk yang udah nonton, jangan lupa komentar di bawah ya. Sekian review dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.